wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Peperani dengan nomor NIM 241186206028. Baiklah, di sini saya akan mengumpulkan tugas UTS dari Bapak Dr. Abduludin, SPDI, MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu pengertian tes dan aspek perencanaan tes. Jadi tes adalah alat atau prosedur sistematis yang digunakan untuk mengukur kemampuan, pengetahuan, keterampilan, atau sikap seseorang melalui serangkaian pertanyaan atau tugas. Aspek-aspeknya yaitu yang pertama ada tujuan tes, apa yang ingin kita ukur. Yang kedua itu ada kisi-kisi, bisa indikator materi atau level kognitif. Yang ketiga bentuk tes, yaitu pilihan ganda, esai, dan praktik. Yang keempat jumlah butir soal, dan yang kelima tingkat kesukaran. Yang keenam itu ada waktu pekerjaan, dan yang ketujuh pedoman penskoran. Yang kedelapan ada uji coba dan analisis butir soal. Jadi yang kedua itu ada bagaimana cara mengembangkan soal tes untuk mengukur indikator pencapaian hasil belajar pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jawabannya itu kognitif menyusun soal berdasarkan indikator, contohnya pilihan ganda, isian, lisan, berfokus pada kemampuan berpikir siswa. Yang kedua ada afektif, menggunakan observasi langsung, angket atau skala sikap. Contohnya kejujuran, tanggung jawab, atau skala sikap. Yang ketiga itu ada psikomotor, menggunakan tes, praktik, atau unjuk kerja. Contohnya melakukan percobaan, presentasi, membuat kerja. Yang ketiga itu apa ciri-ciri butir soal suatu tes disebut baik? Jelaskan. Jawabannya itu valid, mengukur apa yang harusnya diukur, reliable, hasil konsisten atau real, tingkat kesukaran sesuai, tidak terlalu mudah atau sulit. Yang keempat, jelaskan definisi evaluasi menurut para ahli. Sertakan sumber, nama penulis, tahun, judul, dan penerbit. Yang pertama itu ada Taylor tahun 1950, di mana evaluasi adalah proses menentukan sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai. Sumbernya itu Taylor R.W. tahun 1950, Basic Principles of Curriculum and Instruction, University of Chicago Press. Yang kedua ada Cronbach tahun 1963, evaluasi adalah pengumpulan dan penggunaan informasi untuk pengambilan keputusan. Sumbernya itu ada Cronbach, LG 1963, Course Improvement Through Evaluation, Teachers Collects Record. Yang ketiga ada Shuffleburn tahun 1971, evaluasi adalah proses memperoleh menggambarkan dan menyediakan informasi untuk menilai alternatif keputusan. Nah, selanjutnya ada soal nomor 5 yaitu dengan pertanyaan tentukan tingkat kesukaran dan daya beda butir soal berikut. Jadi kita akan menghitung keseluruhan siswa yang benar. Yang langkah pertama itu kita akan menghitung jumlah siswa yang benar. Nomor 1 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi nomor 1 itu jumlah siswa yang benar itu ada 11 siswa. Selanjutnya itu kita akan menghitung dengan rumus P tingkat kesukaran dibagi sama dengan B jumlah siswa yang benar dibagi N atau jumlah siswa. Jadi tadi jumlah siswa yang benar itu ada 11 dibagi dengan jumlah seluruh siswa ada 15. Totalnya ada 0,73. Nah, 0,73 ini termasuk ke dalam interpretasi yang mana? Jadi kita akan melihat di yang sudah ditentukan ini. Jadi termasuk ke dalam 0,71, bisa disebut dengan mudah. Nah, berikut juga nomor 2. Nomor 2 itu
sama dengan nomor yang satu tadi. Jadi kita akan menghitung nomor 2 jumlah siswa yang benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi sama dengan nomor 1 tadi. Jadi 11 dibagi 15 jadi 0,73. Jadi termasuk dengan mudah. Begitupun dengan yang seterusnya. Nah, jadi ini semua hasil dari semua perhitungan jumlah siswa yang benar dari jumlah tingkat kesukaran dan jumlah siswa yang benar serta jumlah siswa. Nah, selanjutnya itu ada daya beda. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghitung jumlah benar siswa yang mengikuti tes mulai dari R1 itu ada 7 orang, R2 ada 7 orang, R3 6 orang, R4 7 orang, R5 8 orang, R6 7 orang, R7 7 orang, R8 8 orang, R9 6 orang, R10 ada 6 orang, R11 ada 7 orang, R12 ada 6 orang, R13 ada 7 orang, R14 ada 7 orang, dan R15 ada 5 orang. Jadi semuanya sudah kita bagi kelompok atas dan kelompok bawahnya. Jadi kita akan menghitung dari yang paling besar jumlah yang benarnya. Jadi yang pertama ada R8. Jumlah siswa yang benar itu ada 8 orang. Ada R5 8 orang, R1 7 orang, R2 7 orang, R4 7 orang, R6 7 orang, R7 7 orang, dan R11 7 orang. Sedangkan kelompok paling bawah itu ada yang jumlah siswa yang paling dikit benar. Jadi ada R15 itu ada 5 orang, R9 ada 6 orang, R10 ada 6 orang, R12 juga ada 6 orang, R13 7 orang, R3 7 orang, R13 ada 7 orang, dan R14 ada 7 orang. Nah, cara menghitungnya itu ada rumus daya beda sama dengan kelompok atas dibagi jumlah siswa dikurang kelompok bawah dibagi jumlah siswa. Yang pertama itu ada 6 dibagi 8 kurang 5 dibagi 7. Dapat 6 ini dari pembagian kelompok atas dan kelompok bawah. Jadi ini batas kelompok atas, ini batas kelompok bawah. Jadi kita akan hitung nomor 1 yaitu ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 orang. Dapatlah 6. 8 ini dapat dari mana? 8 ini dapat dari jumlah keseluruhan kelompok atas. Jadi kelompok atas itu ada 8 orang. 5 itu juga sama seperti penghitungan yang tadi. Ini kelompok bawah, jadi berapa orang? Kita akan hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 orang. Begitupun nomor yang 7 ini dapat dari keseluruhan jumlah kelompok bawah. Sama dengan 0,75 dikurang 0,71. Jadi dapat 0,75 ini dari 6 bagi 8 dan 0,71 ini dari 5 bagi 7. Hasilnya 0,04. Jadi interpretasinya itu termasuk ke daya beda sangat baik. Ini sangat baik. Nah, begitupun juga nomor 2. Sama seperti rumus yang tadi, rumus daya beda ini sama perhitungannya sama seperti ini, dan juga teman-temannya dan teman-temannya yang lain juga sama seperti ini. Jadi sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.